Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Perdana, SMA Negeri 1 Kubung. Dan saya Fitra Tunisa dari SMA Negeri 1 Junjung Sirih. Dan saya Roni Saptawijaya dari SMPN 2 Kubung. Kami akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Ibu Fitna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Syukur Bu ya. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa hal kepada Bu Fitra. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Bu. Pada kegiatan coaching kita hari ini, saya akan menilai apa yang dilakukan coach kepada coachee, yaitu sesuai dengan alur penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum nantinya Bu. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya. Dan juga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach nantinya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu present, yaitu hadir secara utuh. Kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif. Dan yang ketiga memunculkan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching nantinya. Yang pertama yaitu menjadi present, yang kedua Ibu mendengarkan aktif, dan yang ketiga Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi nantinya? Ya Pak, rencana yang secara spesifiknya ada 2 nanti itu Pak. Yang pertama yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan mampu memunculkan pertanyaan berbobot supaya coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh, jadi dari kompetensi spesifiknya Ibu ada 2 yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama Ibu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, ya. Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaan dari 2 pertanyaan. Nah, ini ada 1 pertanyaan lagi kepada Ibu atau pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya Pak. Jadi indikator mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini Bu? Dalam proses coaching ini saya ingin nanti coaching saya mampu menemukan solusi serta langkah-langkah dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Oh, seperti Ibu. Jadi Ibu ingin coaching kali ini coaching Ibu ingin dia sendiri yang menemukan permasalahan atau langkah-langkah dari permasalahan tadi ya Bu ya. Iya Pak. Baiklah Bu, semoga dengan observasi kita ini Ibu bisa berjalan sebagai coach bersama coach Ibu nantinya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya baiklah Bu, sekian dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitra, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Hendra. Alhamdulillah saya sehat Pak Hendra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, ada apa ya Pak Hendra? Sepertinya ada hal penting yang mau Bapak sampaikan. Iya nih Bu Fitra, tapi apakah Ibu sibuk ya? Oh enggak kok Pak, hari ini saya lagi santai. Nah memang ada apa ya Pak Hendra? Gini Bu, saya mau berdiskusi dengan Ibu kira-kira 15 menit lah paling lama Bu. Saya sedang bingung nih Bu, mungkin dengan berdiskusi bersama Ibu saya bisa menemukan solusi atau mendapatkan sesuatu nih Bu. Oh seperti itu ya Pak Hendra ya. Nah kira-kira apa tujuan dari diskusi kita kali ini?
Saya menginginkan Bu diskusi kita ini mendapat ide atau solusi nih Bu. Saran atau masukan dari Ibu mengenai permasalahan di kelas saya nih Bu. Oh, begitu. Pak Hendra ingin mendapatkan solusi Iya, heeh. dari permasalahannya seperti Iya, itu ya. Emangnya ada masalah apa ya Pak Hendra? Eh, iya Bu, saya mau bercerita. Untuk kelas 11 tahun ini agak berbeda dari sebelumnya Bu. Biasanya apa namanya, entah mengapa mereka seolah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dengan perempuan, sesama mereka saja tidak ada terjalin rasa kebersamaan, kayak seperti ada pemisah gitu Bu. Saat pembelajaran dengan metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan mereka tidak bisa Bu bekerja sama. Itu yang saya bingungkan Bu. Oh, jadi Pak Hendra bingung ya? Iya, iya, Bingung karena keadaan murid yang belum ada rasa iya Bu. kebersamaannya seperti itu. Iya, Mungkin dalam kerja kelompok seperti itu ya, mereka belum bisa bekerja sama, masih individual iya gitu Bu, ya Pak, iya Bu, dalam betul Bu. pembelajaran. Heeh. Oke ya. Tadi Pak Hendra mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Hendra, idealnya murid-murid itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu ya, yang selama ini saya alami, idealnya mereka bisa Bu melaksanakan pembelajaran, terutama bisa berkolaborasi dalam hal bekerja berkelompok Bu ya, secara aktif bersama-sama, atau bisa berkolaborasi lah Bu agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik tentunya Bu. Oke. Ngomong-ngomong, apa sih yang sudah Pak Hendra lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama dalam berkelompok saat pembelajaran? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi Bu dalam modul ajar yang menjadikan anak aktif bersama Bu. Jadi Pak Hendra sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar, begitu ya Pak Hendra ya. Itu sudah bagus loh itu Pak. Iya, Nah, makasih Bu. karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasamanya atau kolaborasi muridnya belum terpenuhi ya Pak. Iya. Belum bisa diterapkan secara utuh. Nah, itu. Namun karakter kerjasama kolaborasi murid yang belum terpenuhi itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Hendra sekarang masih di nomor berapa gitu? Lebih kurang di skala 6 lah Bu, atau posisi 6 saya. Skala 6 ya Iya, Pak ya. Kalau skala 6 Bapak inginnya posisinya di skala berapa? kalau bisa sampai dengan skala 9 Bu. Oh, kira-kira dari 6 ke 9 itu berarti ada sekitar 3 ya Pak ya peningkatannya. Nah, menurut Bapak, selain metode diskusi tadi, nah kira-kira ada cara lain nggak yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan juga refleksi saya lakukan Bu terkait sikap dan memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan tadi Bu. Apa namanya, ya itulah kira-kira Bu. Wah, menurut saya itu bagus sekali loh Pak. Nah, itu pada saat pembelajaran ya misalnya ya Pak ya. Nah, kalau di luar pembelajaran ada nggak Pak? Oh ya Bu, mungkin gini Bu, di luar nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu Bu, dan mungkin sering adakan permainan untuk mengenal temannya lebih dalam gitu. Wah, keren itu Pak. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan berusaha memasukkan motivasi Bu sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian apa namanya, saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama itu yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan Bu. Serta di akhir ada refleksi nantinya Bu. Tidak lupa juga di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakannya Bu. Oke, kira-kira berapa ya jangka waktu yang diperlukan? Mungkin lebih kurang 1 atau 2 minggu lah Bu. Oke, baik. Jadi menurut Bapak apa ya komitmen Pak Hendra terhadap rencana aksi tersebut?
Tentunya saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan kepada metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap, Bu. Iya. Kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan lah, Bu, gitu. Iya. Di luar pembelajaran juga nanti adanya permainan untuk melatih kebersamaan mereka. Oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk merencanakan pembuatan modul ajar? Untuk saat ini mungkin biar saya sendiri saja, Bu, yang buat modul ajarnya. Nanti setelah itu saya minta ditelaah oleh teman sejawat. Sip. Oke, menurut Pak Hendra nih, apa sih yang sudah kita dapatkan dalam diskusi kita kali ini? Kira-kira, Bu, yang saya dapatkan dari diskusi tadi, ide atau solusi tentang permasalahan saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama, Bu. Dalam diskusi kelompok. Nah, itu kira-kira, Bu, yang saya apakan, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya Pak Hendra ya. Iya. Sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan Pak Hendra bisa menjadikan refleksi nanti di kemudiannya dari apa yang telah Pak Hendra rencanakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkolaborasi seperti itu ya Pak. Iya, Nanti iya, Bu. jangan lupa juga Bapak mencatat hal-hal penting Iya, Bu. nanti supaya bisa dijadikan contoh bagi teman yang lain. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk permasalahan untuk solusi masalah yang saya alami, Bu. Oke, sama-sama Pak Hendra. Sekarang masih adakah yang bisa saya bantu? Untuk saat ini saya rasa mungkin cukup segitu dulu, Bu. Oke, baik Pak. Kalau gitu, terima kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Roni, Bu Fitra. Waalaikumsalam Pak Hendra. Silahkan duduk, Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, telah melaksanakan coachingnya. Setelah Ibu melaksanakan coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu? Kalau dilihat tadi Pak Hendra sudah bercerita banyak tentang keadaan beliau di kelas, Pak. Dan saya juga lebih ke memberikan pertanyaan gitu, Pak. Jadi sehingga beliau tadi menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau yang terjadi di dalam kelas. Sudah ada solusi yang pentingnya Bu ya. Sudah. Nah, jadi menurut Ibu, indikator pencapaian coaching hari ini sudah dapat tercapai ya Bu ya? Menurut saya sudah Pak. Tadi Pak Hendra sendiri sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau. Kemudian beliau juga merencanakan untuk pembelajaran berikutnya dengan memberikan metode secara berkelompok, kemudian mengaktifkan siswa, serta memberikan pembelajaran yang lebih interaktif seperti itu Pak, agar siswa lebih bekerja sama dalam kelompoknya. Dan ada satu hal lagi Pak, tadi Pak Hendra juga ada memiliki ide di luar pembelajaran, beliau nanti akan memberikan semacam kompetisi gitu Pak. Jadi di situ bisa memotivasi siswa untuk lebih bekerja lagi secara berkelompok. Oh begitu ya Bu ya. Nah, tadi saat Ibu bercerita dengan Pak Hendra, saya mencatat beberapa hal penting Bu. Pertama, obrolannya berjalan dengan santai. Pembicaraan tampak terarah dan fokus pada permasalahan Pak Hendra. Ibu mendengarkan dengan baik, kompetensi dapat dikembangkan, kemudian Ibu terlihat merasakan permasalahan yang Pak Hendra rasakan. Nah, dan yang terpenting tadi solusi dapat dimunculkan sendiri oleh Pak Hendra. Juga memberikan umpan balik. Bagaimana itu jika dilaksanakan, Bapak ingin atau Ibu ingin tahu hasil yang jika dilaksanakan oleh Pak Hendra, baik itu yang saya catat Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Ibu, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya setelah coaching ini selesai Bu? Tadi saat coaching Pak, saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, dan juga sudah memberikan umpan balik kepada beliau.
Namun saya ingin kedepannya nanti lebih meningkatkan lagi kompetensi saya dalam memunculkan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi membuat pertanyaan ya Bu ya? Iya, Pak. Karena menurut saya kalau dengan saya memunculkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, saya yakin nanti Koci akan lebih jelas dalam dan lebih terarah gitu, Pak, dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, baik itu Bu. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Apa sih indikator yang membuat coaching hari ini berhasil Bu? Oke, Pak. Untuk indikator yang membuat coaching hari ini berhasil yaitu saya melihat dengan antusias saya mendengar dengan baik, kehadiran penuh membuat Pak Hendra semakin terbuka pikirannya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Pak. Kemudian saya melihat beliau juga merasa lega setelah menemukan beberapa solusi, padahal yang menemukan sendiri adalah beliau, Pak. Gitu. Ya, baik Bu, jadi luar biasa sekali kegiatan dan hasil diskusi kita hari ini ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, terima kasih Ibu telah memberikan saya kesempatan menjadi observer Ibu pada kali ini ya Bu ya. Iya Pak, sebetulnya saya yang berterima kasih kepada Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk melihat coaching kami kali ini, Pak. Ya sama-sama ya Bu, semoga dengan pertemuan hari ini dapat bermanfaat ke depannya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, terima kasih. Dulu Bu, cukup sekian observasi kita pada siang hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak ya.